Shalom Shalom adik-adik, apa adik-adik. kabar? Salam Kak. Halo. Nah, adik-adik, hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Nia sama Kakak siapa? Kak Natalia. Natalia. Kak Natalia, hari ini kita punya bintang tamu nih dari adik-adik kelas Daniel dan kelas Elia. Masih Kak, kalau dari kelas Daniel itu ada Juan Lubis. Halo Juan. Hai Halo, Juan. Kalau dari kelas Elia ada Datia Manurung. Hai Datia. Halo Datia. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita siapkan juga Alkitab kita ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Adik-adik yang di rumah juga ya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Bapa kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman yang akan disampaikan oleh Kakak Nia dan Kakak Natalia. Biarlah kiranya Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar bisa menjadi rema bagi kami, bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke adik-adik, sebelum kita masukin firman, adik-adik udah siapkan Alkitabnya ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 20. Yuk adik-adik dibuka Alkitabnya. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Adik-adik, nanti ayat 18 Kakak Nia sama Kakak Natalia yang baca, ayat 19 nanti Juan, ayat 20-nya nanti Datia. Oke? Sip ya. Ayo Kakak Natalia kita baca. 1, 2, 3. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Oke, ayat cerita firman kita hari ini dari mana? Matius 4 ayat? Matius 4 ayat 18 sampai 20. Oke, sebelum kita memasukin firman, Kakak Nia pengen nanya dulu nih sama adik-adik di rumah, sama Datia, sama Juan juga. Siapa di sini di antara adik-adik yang tahu nelayan? Ada yang tahu? Juan tahu kan nelayan? Nelayan apa sih, Dek? Penangkap ikan. Oke, benar. Nelayan itu penangkap ikan. Biasanya kalau nelayan itu naik apa ya? Naik apa sih, Datia? Perahu, Kak. Yes, benar. Naik perahu atau naik kapal. Benar nggak? Ya. Benar. Terus tadi nelayan itu kerjanya apa? Tadi yang kata Juan? Menangkap ikan. Yes, benar. Benar banget adik-adik. Benar banget ya Kakak Natalia ya? Benar banget. Ternyata adik-adiknya pada tahu ya Kak Nia, nelayan itu apa. Kita pikir adik-adik nggak tahu nelayan itu apa. Iya, tadi Kak Nia bilang nelayan itu tugasnya apa? Pekerjaannya? Menjala atau menangkap ikan. Betul. Nah, nelayan itu seorang yang pekerjaan sehari-harinya tuh
menangkap ikan, entah itu di sungai, entah itu di danau, entah itu di laut adik-adik. Dan dia harus naik kapal untuk menangkap ikan, dan kapal itu tugasnya kapal itu untuk mengantarkan si nelayan itu ke tengah-tengah untuk menangkap ikan, dan ikan itu ditampungnya di kapal adik-adik. Nah, bagus banget kan pekerjaan nelayan? Bagus ya. Kalau nggak ada nelayan kita nggak bisa makan ikan. Iya, benar. Keren ya, nelayan tuh keren banget. Nah, firman Tuhan hari ini ada hubungannya adik-adik dengan sosok dua orang yang tadi sudah kita baca. Ada siapa tadi? Simon, Simon yang disebut Petrus atau Simon Petrus dan Andreas, yaitu dua orang yang sesosok pekerjaannya adalah penjala ikan yang akhirnya diubahkan menjadi penjala manusia. Penasaran nggak adik-adik ceritanya? Penasaran Kenapa ya? ya? Penasaran, Kak? Nah, Silakan Kak Adik-adik. Tania. Nah, adik-adik tadi kan kita udah baca nih dari ayat Matius tadi. Jadi ketika itu adik-adik di firman Tuhan dikatakan Yesus sedang apa? Sedang berjalan menyusur danau apa tadi? Galilea. Iya. Danau Galilea. Nah, ketika itu Yesus berjalan menyusuri, melintasi Danau Galilea, sampai akhirnya Yesus bertemu dengan siapa tadi? Simon, Petrus, dan Andreas. Tadi dikatakan ketika itu Simon Petrus dan Andreas sedang apa adik-adik? Menemukan jala, Kak. Yes, lagi menyebarkan jala mereka, lagi mencari ikan, lagi menangkap ikan, betul. Nah, sampai akhirnya adik-adik di ayat 19 dikatakan apa? Ketika Yesus bertemu dengan Simon, Petrus, dan Andreas, Yesus langsung berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, di sini adik-adik dikatakan menjadi penjala manusia. Adik-adik ada yang tahu nggak penjala manusia itu apa? Bingung ya? Bingung ya penjala manusia apa? Nah, adik-adik, penjala manusia dimaksud di sini adalah menjala atau menangkap manusia, yaitu adalah manusia-manusia yang belum percaya sama Tuhan, yaitu manusia-manusia yang belum mengenal Tuhan. Nah, di sini dikatakan Yesus ingin menjadikan Simon Petrus dan Andreas sebagai muridnya untuk menjadi penjala manusia. Begitu adik-adik. Betul banget. Nah, adik-adik inget nggak sih tadi pas waktu kita baca di ayat yang ke-20 khususnya. Ketika si Simon Petrus dan Andreas dipanggil Tuhan, responnya mereka berdua tuh apa sih? Masih inget nggak Juan sama Datia? Responnya apa sih di ayat 20? Ayo apa? Mereka langsung apa? Mereka sedang menjalankan jalannya dan mengikuti dia. Betul. Nah, mereka tuh langsung gitu adik-adik. Mereka langsung segera menuju Tuhan, menuju Yesus gitu. Tanda bahwa mereka tuh mengikut Yesus. Mereka tinggalkan begitu aja jalannya buat mereka pergi menuju Yesus. Nah, adik-adik, luar biasa nggak sih responnya si Simon Petrus sama si Andreas? Luar biasa ya. Kak. Yesus cukup panggil dia di ayat 19, cukup panggil satu kali. Hei Simon Petrus, Andreas, mari. Tapi mereka langsung segera jalan, meninggalkan dan pergi menuju Yesus tanpa pikir panjang, tanpa menunda. Tuhan tunggu dulu ya, ada nggak kayak gitu di ayat 20? Nggak ada ya. Mereka bisa dong meminta waktu sebentar supaya Tuhan nunggu, supaya Yesus nunggu mereka untuk selesaiin dulu nih ambil ikannya. Tapi hal itu tidak mereka lakukan adik-adik. Mereka tidak minta waktu, mereka minta waktu kepada Tuhan untuk tunggu dulu, tapi mereka langsung segera. Tandanya adalah mereka itu patuh, mereka itu nurut, mereka mau mengikut Yesus dan mau menjadi penjala manusia.
Ya, betul sekali Kakak Natalia. Sampai akhirnya mereka menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik tahu kan berarti kalau murid pertama dari Yesus itu adalah Simon Petrus dan juga Andreas. Sampai akhirnya mereka menjadi penjala manusia, menjadikan manusia yang belum percaya supaya percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik dari cerita ini juga kita itu mau meneladani loh, kita mau melihat sikap dari Simon Petrus dan Andreas yang patut kita contoh. Mungkin sekarang adik-adik tuh bingung kalau menjadi penjala manusia itu menjadi seperti apa ya Kak? Bisa loh adik-adik mendengar atau menjadi penjala manusia melalui dari orang tua, keluarga terdekat, teman-teman, siapapun bisa ya adik-adik. Nah, dari sini juga adik-adik, kita diajarkan untuk mendengar panggilan Tuhan. Seperti tadi Simon Petrus dan juga Andreas, dia mau mendengar panggilan Tuhan, mereka mau mendengarkan panggilan Tuhan, yang tadi kayak katakan Natalia, ketika dipanggil, diajak, mereka langsung pergi, mereka langsung bergegas, mereka langsung mau mengikut Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin saat ini panggilan-panggilan untuk kita, itu mungkin saat ini bukan, oh Tuhan manggil aku, bukan seperti itu, tapi seperti suara Tuhannya ya Kak. Ya, suara Tuhan tuh bisa aja ya Kak, bukan dari Tuhan langsung ya Kak. Betul. Nah, jangan kaget deh adik-adik, nanti kalau tiba-tiba adik dengar suara Tuhan kan, wah lebih serem tuh. Nah, maksudnya itu adalah mendengar suara Tuhan tuh melalui siapa sih? Mungkin dari mama papa, opung, mbak di rumah, kakak, abang, adik, guru, bisa juga ya Kak ya, guru di sekolah. Nah, mungkin sekarang apa? Kakak Nia, Kakak Natalia, apalagi sebentar lagi kita udah offline, kakak guru sekolah minggu. Nah, mereka semua itu adalah perwakilan Tuhan supaya menjadi pengenalan kita, supaya kita mendengar akan kepada mereka. Iya. Gitu adik-adik. Jadi suara Tuhan itu bisa aja lewat keluarga atau lingkungan kita ya Kania ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, adik-adik, jadi dari firman Tuhan hari ini ada 2 poin cerita yang mau Kakak Nia dan Kakak Natalia tekankan. Yang pertama apa nih? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kesiapan hati. Betul. Nah, maksudnya apa sih Kak? Kok kesiapan hati? Maksudnya adalah kita tuh harus selalu siap untuk ikut Tuhan. Nggak perlu lihat waktunya kapan, atau nggak perlu tunggu dulu. Enggak, seperti yang tadi Kania bilang, panggilan atau suara Tuhan itu bisa dalam bentuk apapun adik-adik. Bisa dalam hal apapun juga, kita harus siap untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya Tuhan untuk makin mengenal Yesus gitu. Menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan kebaikan atau menyampaikan kasih Tuhan kepada sekitar kita. Nih contoh kecilnya ya, Kak Natalia kasih tahu. Pasti adik-adik kalau hari Minggu nih, kayak hari ini, siapa sih di sini yang lebih memprioritaskan untuk, jam 9 teh harus sekolah minggu? Ada nggak di antara adik-adik yang lagi nonton atau Juan atau Datia? Selalu ingat setiap hari Minggu harus ibadah dulu, baru deh aku mau main, nggak apa-apa, yang penting ibadah sekolah Minggu dulu. Ada nggak? Ada pasti ya Kania ya, kelas Daniel, kelas Elio pasti. Wah hebat. Ingat terus untuk selalu nggak nge-skip ibadah sekolah minggu. Nah, contoh kecil lainnya juga adalah ingat untuk selalu baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Nah, kalau untuk saat kayak sekarang nih, ada nggak sih adik-adik di antara adik-adik yang punya talenta, punya bakat? Datia punya bakat apa? Kelebihan apa yang Datia punya? Nyanyi. Juan punya talenta atau bakat apa? Main drama. Atau Juan juara kelas, berarti Juan punya kepintaran.
itu salah satu bakat yang Tuhan kasih ya kan ya buat adik-adik di rumah, buat Datia atau buat Juan. Nah, itu bisa adik-adik pakai talenta, kepintaran, bakat itu adik-adik pakai untuk memuji Tuhan. Entah lewat perlombaan-perlombaan yang ada di sekolah minggu, atau entah lewat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah minggu. Nah, adik-adik nggak boleh sia-siain tuh bakat yang ada di diri adik-adik. Tapi adik-adik punya kesiapan hati untuk siap melayani Tuhan, untuk siap mengikut Tuhan lewat hal yang adik-adik punya, kelebihan yang adik-adik punya itu adik-adik bagikan di dalam sekolah minggu ini. Nah, itu dua hal kecil contoh yang bisa Kak Natalia kasih tahu ke adik-adik. Jadi, Tuhan itu mau banget supaya kita tuh mau ikut Tuhan gak hanya dari sekedar ucapan belaka aja kan ya, tapi Tuhan mau supaya itu disertai dengan sikap nyata kita lewat perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus terus jadi terang dimanapun kita berada, Kak. Gitu poin yang pertama. Lalu yang kedua nih, apa nih adik-adik, kita baca bareng-bareng yuk. Semua sama di mata Tuhan. Nah, tadi kan kita baca ya adik-adik, ketika itu Tuhan bertemu atau mengajak Simon Petrus dan Andreas untuk mengikut dia, untuk mengikut Yesus. Nah, adik-adik bisa kita lihat ya, kalau Tuhan Yesus itu nggak mandang loh siapa Simon Petrus atau Andreas. Bahkan tadi dikatakan apa, Juan dan Datia, Simon Petrus malah kerjaannya sebagai apa? Penangkap ikan. Nelayan. Benar, menangkap ikan atau nelayan. Nah, Tuhan aja itu bisa loh adik-adik mengambil seorang muridnya, mengambil murid-muridnya dari latar belakang yang berbagai-bagai macam gitu. Kayak tadi Simon Petrus dan Andreas dari seorang nelayan. Nah, adik-adik, di sini juga bisa kita lihat loh adik-adik betapa Tuhan sangat menyayangi, sangat mengasihi bagi adik-adik, bahkan walaupun latar belakang adik-adik, walau saya masih kecil, walau aku nggak pinter-pinter banget Kak, walau aku nggak punya talenta apapun. Nah, nggak begitu ya adik-adik, semua sama di mata Tuhan. Tuhan aja bisa memilih seorang nelayan, yaitu Simon Petrus dan Andreas, bukan memilih apa, orang yang kaya, orang yang jabatannya tinggi, orang yang pinter, orang yang terkenal ketika itu. Tuhan melihat hati, Kak. Kenapa sayang? Tuhan melihat hati, Kak. Tuhan melihat hati. Benar banget Juan. Tuhan melihat hati. Nah, mungkin saat ini adik-adik masih kecil, bingung caranya. Kok aku masih kecil kan ya, Kak Natalia? Gimana aku cara melayani ya? Nggak mungkin ya. Saat ini adik-adik langsung disuruh jadi pendeta atau disuruh kayak Kakak Nia jadi guru sekolah minggu. Bukan gitu. Tapi yang tadi kayak katakan Natalia, adik-adik bisa mulai dari lingkungan sekitar, dari rumah, bisa menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Nah, karena itu adik-adik, mau Kakak Nia, Kakak Natalia, Datia, Juan, semua sama di mata Tuhan. Yang penting Tuhan itu melihat kesiapan hati kita dan kita siap mau dipanggil untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Gitu deh. Nah, sekarang tunjukin dulu nih Kakak Natalia. Nah, di sini ada tabel. Ada tabel, ada 8 hal-hal atau contoh-contoh sikap kita sebagai anak Tuhan yang mau untuk mengikuti Yesus nih. Coba kita baca bareng-bareng ya. Kakak Nia baca 1, nanti Kakak Natalia baca yang kedua. Datia sama Juan bisa jawab ya, hal contoh ini itu ya dilakukan atau tidak dilakukan. Yang pertama ada mengikuti ibadah daripada bermain atau nonton. Jawabannya apa ya? Ya. 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 Ya atau tidak? Iya.
Yes. Benar ya. Yang kedua, mengikuti kegiatan sekolah minggu seperti vokal grup, padus atau tortor. Ya atau tidak? Iya, Kak. Iya, iya. Sorry. Iya ya. Ya, oke. Kalau yang ketiga, bertengkar dengan kakak atau abang atau adik. Tidak, Kak. Tidak. Yes, Tidak betul, ya. tidak. Yang keempat, membantu orang tua di rumah. Iya atau tidak? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya. Yang kelima, tidak membantu teman yang sedang susah. Nggak usah dibantuin. Tidak, Kak. Tidak, Tidak. Kak. Tidak. Yang keenam, rajin baca Alkitab dan berdoa. Iya atau tidak? Iya, Kak. Iya, Kak. Tidak. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke. Yang ketujuh, ini nih hal-hal yang sedang dilakukan nih, malas-malasan. Mager. Mager. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya. Iya atau tidak? Ya, betul. Terakhir, saling mengasihi dan menjadi teladan yang baik. Iya atau tidak? Iya, Kak. Iya, Ya, Kak. oke. Kania jangan lupa kasih tahu ke adik-adik. Tabel sharing ini nih sebagai contoh di minggu kita minggu ini, minggu kedua Trinitatis tuh, Kak. Oh iya, benar. Minggu kedua Trinitatis. Artinya apa sih, Kakak Natalia? Minggu kedua Trinitatis ini diajarkan, kita diingatkan lewat minggu ini supaya kita diajak supaya semakin mengenal, semakin mempercayai Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan hari ini diambil dari dua sosok nelayan tadi, si Simon Petrus dan Andreas. Gitu. Nah, ini aplikasi di kehidupan adik-adik nih, salah satu contoh yang di tabel sharing ini. Gitu adik-adik. Adik-adik ngerti nggak sampai sini? Ngerti nggak, Datia sama Jua? Ngerti, Kak. Iya. Kak. Atau ada yang mau ditanyain? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Enggak ya. Oke, next. Berarti ada 2 poin. Kita ulangi lagi ya. Tadi kan ada 2 poin. Poin yang pertama kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kita mau merespon panggilan Tuhan dan siap mengikut Tuhan Yesus. Poin yang kedua, 1, 2, 3. Menjadi pengikut Tuhan yang membawa terang di mana saja. Jadi poinnya ada 2 ya adik-adik, diingat ya. Diingat, dipelihara, dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, adik-adik, tadi kan ada 2 poin tuh, selalu mengikut Tuhan dan menjadi terang dimanapun berada. Ngomong-ngomong kalau menjadi terang dimanapun berada tuh, biasanya kan lebih sering kita lakukan di rumah atau di sekolah atau di lingkungan kan ya Kakak Natalia ya. Benar. Nah, sekarang coba nih Kakak Nia sama Kakak Natalia kan tahu nih kalau sebentar lagi adik-adik pada mau naik kelas, bener nggak? Benar banget, Benar, Kak. Nah, kalau Juan naiknya ke kelas berapa, sayang? Ke kelas 3. Kelas 3. Kalau Datia naik ke kelas berapa, Dek? Kelas 5, Kak. Nah, kelas 5. Biasanya kan kalian itu kalau mau naik kelas itu pasti nanti mulai banyak belajar ya. Sekolahnya dari hari Senin sampai hari apa sih? Hari Jumat, Jumat. Kak. Ada kan yang hari Senin sampai Jumat, ada yang Senin sampai Sabtu. Nah, adik-adik udah pada siap belum masuk sekolah? Atau ada yang belum siap? Atau ada yang belum siap? Kan udah pada offline ya? Siap, Kak. Kak, udah pada. Udah siap belum, Juan? Sudah siap, Kak. Udah siap belum? Nah, Datia, Kak. Sudah siap. Juan sama Datia ada rasa takut nggak, Dek? Mau naik kelas nih? Duh, takut nih, Kak. Nanti pelajarannya makin susah. Takut nggak bisa ngikutin, Kak. Enggak, Iya. Kak. Enggak, Kak. Takut PR-nya banyak, Kak. Iya, PR-nya pasti makin banyak. Takut nggak ada temennya karena pasti kelasnya dipisah kalau Iya, kelasnya benar. banyak. Bener banget. Ya kan? Bener nggak?
Ketakutan anak zaman sekarang, Kak. Iya. Berarti ya takut, ada ketakutan nggak? Kalau nggak takut berarti hebat banget dong. Jun sama Kak sampai kelas 3. Kenapa, Dek? Jun temannya sama sampai kelas 3. Oh, temennya sama. Berarti kalau temennya sama, berarti saling mengasihinya sama yang tetap yang orang-orang yang itu juga ya? Nggak berubah-berubah ya? Oh, gitu. Terus, apa sih adik-adik kira-kira hal yang menyenangkan kalau naik kelas itu? Ada nggak yang menyenangkan? Kenapa? Punya teman baru, Kak. Oh iya, punya teman baru. Nanti makin Temennya dekat ganti, sama Kak. teman-teman baru ya. Teman lama jangan ditinggalin. Juga, Kak. Kenapa, sayang? Suasana yang baru juga. Oh iya, benar, suasana yang baru, teman yang baru. Hatinya baru nggak? Iya, Kak. Ya Kak, artinya baru. Kalau adik-adik yang mungkin dulunya di kelas sebelumnya yang aku kan nggak terlalu deket sama kamu, aku kan nggak terlalu suka ngomong sama kamu. Nanti mungkin di kelas yang baru adik-adik bisa berubah dengan pribadi yang lebih baru juga. Seperti tadi dong, Simon Petrus dan Andreas ya. Mungkin nanti adik-adik bisa lebih deket sama teman-teman barunya, bisa saling sharing. Nah, oh iya, kakak Natalia, adik-adiknya mungkin belum tahu atau udah tahu pengumuman sebelumnya kalau sebentar lagi kita juga udah ibadah offline. Udah tahu sih, Ya. Kak. Udah tahu. Mulai kapan sih emang? Mulai tanggal 3 Juli. Cuma tanggal 3 Juli. Kita mau ada ibadah tatap muka di gereja, tapi hanya dari kelas Daniel sampai ke Salomo sampai dulu. Salomo. Mm-mm. Gitu. Mulai minggu depan ya, Kak ya? Mulai minggu depan. Iya. Jadi bisa dibilang ini minggu terakhir, Kak, adik-adik yang kelas Iya, benar. Daniel sama kelas Elia sebelum naik kelas nih. Khususnya yang buat kelas 2 naik ke kelas 3, 3. sama adik-adik yang kelas 4 naik ke kelas Naik ke 5. kelas 5. Semoga nanti di kelas yang baru tambah seneng, tambah makin pinter, bukan hanya di sekolah, tapi juga di sekolah minggu ya adik-adik ya. Nanti nggak ketemu lagi deh sama kakak Nia sama kakak Natalia. Bener nggak sih? Iya, kakak guru Udah ada mode juga. aja nih. Iya. Udah kangen Kak sama sekolah minggu. Kenapa, sayang? Udah kangen, Kak. Udah kangen sama sekolah minggu. Iya, kita juga kok udah kangen sama adik-adik semua. Pada kangen ya sekolah minggu ya? Karena kalian sekolah minggu belum offline, Iya, Kak. tapi sekolah udah offline. Semoga ya adik-adik ya, di kelas yang baru nanti di sekolah, atau nanti di kelas yang baru di sekolah minggu, semoga adik-adik semua tambah senang, tambah makin pinter, tambah percaya diri, tambah makin punya teman yang banyak, supaya bisa berbagi dan saling mengasihi lebih banyak lagi. Gitu deh. Betul. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang ada di kelas Daniel dan kelas Elia, khususnya buat adik-adik yang sudah menonton cerita firman Tuhan hari ini. Jangan lupa tanggal 3 Juli kita ketemu di gereja ya, Kania ya. Yes, tanggal 3 Juli. Jam 9 pagi. Jadi jangan sampai terlambat. Oke? Oke, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Atau ada yang mau ditanyain dari Datia dan Juan? Nggak ada? Datia sama Juan, ada yang mau ditanyain deh? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Atau adik-adik yang menonton? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan karunia Tuhan, sehingga kami semua dapat bersama-sama berkumpul Tuhan, dapat melihat cerita firman Tuhan hari ini secara online. Biarlah kiranya firman-Mu dapat kami hidupi di dalam hati kami Tuhan. Kalau tadi kami telah belajar sedikit dari dua sosok
tokoh, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh membantu kami Bapa untuk meneladani sikap mereka, agar kiranya kami, khususnya adik-adik kelas Daniel dan Elia, dapat menjadi anak-anak yang siap dan memiliki hati untuk menerima panggilan Tuhan dimanapun kami berada, dan agar kiranya juga Tuhan kami dapat menjadi anak yang mau menjadi terang dimanapun kami berada, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, supaya kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga mewujud nyatakan setiap firman yang boleh kami dengar dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kelas Daniel dan Elia, Tuhan, yang terkhususnya sudah naik kelas. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami semua, agar kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki teladan dan menjadi terang di sekitar kami, Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati rencana kami yang tanggal 3 Juli nanti kami akan beribadah onsite di gereja tatap muka. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh ikut campur tangan agar kiranya sekolah minggu kami dapat berjalan dengan baik pada nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah setiap segala kesalahan yang kami lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak Tuhan, selama kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima Selamat hari kasih, Minggu. Happy Sunday. Tuhan Selamat Yesus hari memberkati. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Kak.